Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Aplikasi Ipusnas terhadap Budaya Literasi Mahasiswa YIN Ponorogo, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2023. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arifia Ramadhani Oktavia Irawan dengan NIM 302230035. Tentunya saat ini saya akan melakukan presentasi bersama rekan saya ya, yaitu Nadia Rohmah, Salela Reva Suci Azahra, dan juga Wisnuwardani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aringga selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah memberikan kami pengetahuan dan ilmunya sehingga kita dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Baik teman-teman, langsung saja ke pembahasan ya. Di sini saya akan membahas mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Baik teman-teman, langsung saja ya masuk ke bab 1 pendahuluan di poin A, latar belakang. Nah, seiring berkembangnya zaman, teman-teman, tentunya dunia digital ini juga semakin berkembang. Transformasi layanan perpustakaan ke dalam format digital menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam meningkatkan budaya literasi di kalangan mahasiswa. Nah, penggunaan aplikasi Ipusnas ini diharapkan dapat mempermudah dan memperluas akses sebagai sumber bacaan yang berkualitas, sehingga nantinya itu mampu meningkatkan minat dan kebiasaan membaca para mahasiswa. Tapi teman-teman, terlepas dari sisi positifnya tadi, terdapat sejumlah pertanyaan kritis teman-teman terhadap pengaruh aplikasi Ipusnas sendiri dengan budaya literasi mahasiswa, khususnya di lingkungan YIN Ponorogo, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2023. Menurut data dan informasi yang saya dapat, minat baca masyarakat Indonesia ini sudah tergolong sangat rendah ya teman-teman. Sudah sering menjadi topik pembahasan juga nih tentang minat baca literasi masyarakat Indonesia. Biar bagaimanapun ya teman-teman, minat baca sendiri itu menjadi tolak ukur maju atau tidaknya suatu negara. Nah, menurut UNESCO pada tahun 2024, Indonesia ini berada di urutan kedua paling bawah dalam literasi dunia. Menurut UNESCO sendiri, minat baca masyarakat Indonesia ini sangat memprihatinkan karena hanya ada 0,001% dari 1.000 orang Indonesia. Jadi itu hanya ada satu orang yang memiliki kebiasaan membaca dan rajin gitu teman-teman dalam meningkatkan budaya literasi Indonesia. Nah, hal ini nih teman-teman yang sangat memprihatinkan di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin kalian juga bertanya-tanya ya teman-teman, kenapa sih masyarakat Indonesia ini bisa semalas ini dalam membaca buku? Padahal kan hanya membaca buku, tapi itu semalas ini gitu ya teman-teman. Tanpa kita sadari, kita sendiri pun juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ada beberapa faktor yang menyebabkan minat budaya literasi mahasiswa itu tergolong rendah. Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman faktornya, cuman di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor saja. Faktor yang pertama yaitu adalah aksesibilitas. Jadi apa itu aksesibilitas? Aksesibilitas itu adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber literasi seperti perpustakaan, buku cetak, media cetak, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya hal itu terjadi di daerah perdesaan dan di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Sumber literasi ini seringkali sulit dijangkau di daerah-daerah seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah tingkat kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia juga sangat mempengaruhi minat literasi para siswa dan mahasiswa. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dan kurangnya fasilitas pendidikan ini juga mempengaruhi ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu adalah kesadaran untuk membaca itu sendiri teman-teman. Jadi budaya yang di Indonesia ini kan emang membaca itu bukan budaya orang Indonesia gitu teman-teman. Kebanyakan orang Indonesia itu kalau ingin mencari informasi ataupun pengetahuan itu langsung searching di internet ya. Seperti yang kita tahu sekarang zamannya itu serba digital, jadi lebih mudah mengakses lewat HP langsung. Kita langsung searching aja di Google atau di YouTube misalnya. Sekarang pun di TikTok juga banyak sekali pengetahuan-pengetahuan semacam itu. Jadi masyarakat Indonesia ini tidak mau memiliki pengetahuan yang sangat luas. Jadi kayak misalnya mereka ini mencari pengetahuan tentang apa itu arti aksesibilitas gitu. Nah, mereka itu cuma benar-benar mengetahui definisi dari aksesibilitas ini teman-teman. Mereka tidak memperdalam apa itu aksesibilitas, terus faktornya itu apa saja, itu mereka tidak mempelajari itu gitu. Jadi mereka tuh hanya ingin mengetahui definisinya saja tanpa mengetahui sebab ataupun masalah-masalah lain yang ada di dalamnya, seperti itu ya teman-teman.
Nah, alhamdulillahnya teman-teman, pemerintah ini masih melirik masalah masyarakat Indonesia yang seperti ini. Alhamdulillahnya seperti itu ya teman-teman. Dan saya sendiri juga yakin kalau misalnya teman-teman ini banyak yang mengakses perpustakaan digital. Nah, buat teman-teman yang belum pernah mengakses, saya jelaskan dulu teman-teman ya, perpustakaan digital Ipusnas ini merupakan perpustakaan digital teman-teman. Jadi di sana kalian bisa meminjam buku, dan di sana pun kalau meminjam buku itu juga antri seperti itu. Tapi antrinya tuh nggak lama ya teman-teman, mungkin bisa cuma 1 sampai 2 hari. Bahkan kalau misalnya ada beberapa buku yang sebenarnya ada tulisan antrinya, tapi di situ kalian nggak bener-bener antri gitu, jadi kayak cuma nunggu prosesnya loading sampai 100% gitu, nanti kalian udah bisa baca bukunya. Nah, tapi membaca bukunya itu pun juga dibatasi ya teman-teman, karena tentunya juga banyak sekali masyarakat lain yang mencari data dari buku tersebut gitu, jadi kayak gantian gitu membaca bukunya. Nah, alhamdulillahnya tadi ya teman-teman, pemerintah ini melirik masalah masyarakat Indonesia yang seperti ini. Jadi pemerintah itu mengeluarkan aplikasi yang bernama Ipusnas atau perpustakaan digital ini. Nah, harapannya teman-teman, perpustakaan digital seperti Ipusnas ini dapat membantu meningkatkan budaya literasi para mahasiswa, sehingga mahasiswa ini bisa memiliki hobi membaca gitu. Sekarang kan kayak jarang sekali ya teman-teman, kalau misalnya kalian tanya ke anak-anak SD mungkin, ataupun anak SMP, anak SMA, siapa sih yang hobi membaca buku, itu pasti jarang sekali ya. Walaupun itu hanya sekedar buku novel, itu sekarang sudah jarang sekali ya teman-teman. Mungkin ada, cuman beberapa saja, tidak merata gitu yang suka itu. Nah, itu adalah upaya pemerintah agar masyarakat itu memiliki kebiasaan untuk membaca atau meningkatkan budaya literasi masyarakat teman-teman. Baik teman-teman, memasuki poin yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Nah, sesuai dengan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, di sini timbul beberapa masalah yang akan menjadi bahan penelitian kita. Nah, yang pertama yaitu pengaruh aplikasi Ipusnas terhadap budaya literasi mahasiswa itu sendiri. Jadi di sini tuh kita ingin mengetahui ini seberpengaruh apa sih aplikasi Ipusnas ini terhadap budaya literasi mahasiswa. Apakah sengaruh itu sampai sekarang itu budaya literasi Indonesia itu semakin meningkat seperti itu. Kita belum tahu kenyataannya, atau secara empiris itu kita belum tahu ya teman-teman ya, bener-bener memberikan peningkatan di dalam budaya literasi Indonesia atau tidak gitu. Nah, yang kedua, kita ingin mengetahui faktor internal ataupun faktor eksternal para pengguna aplikasi Ipusnas gitu teman-teman. Jadi kayak apa alasan mereka dalam mengakses aplikasi Ipusnas sendiri. Nah, di sini kan ada 2 faktor ya teman-teman, faktor internal dan juga faktor eksternal ya. Nah, jadi faktor internal itu merupakan faktor yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Contohnya nih, kita dapat motivasi kalau kita tuh harus belajar. Terus kayak contohnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau misalkan katanya UNESCO, Indonesia ini sudah menjadi negara kedua dari bawah mengenai budaya literasi gitu. Jadi intinya kita itu udah budaya literasinya tuh benar-benar rendah banget gitu. Jadi siapa tahu nih setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, teman-teman itu jadi semangat untuk membaca gitu. Nah, itu contohnya faktor internal ya teman-teman, kayak ada kesadaran dari diri sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal ya teman-teman, yaitu faktor yang dipengaruhi bukan dari diri kita sendiri, maupun melainkan dari tekanan. Contohnya seperti itu. Nah, tekanan itu seperti apa? Contohnya seperti kalau misalkan kita mengerjakan tugas gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita mengerjakan tugas, kan ada beberapa dosen yang tidak memperbolehkan kita mencari di Google ya teman-teman ya, tidak memperbolehkan kita menggunakan jurnal ataupun artikel sembarangan ya. Kita harus menggunakan data ataupun informasi itu benar-benar dari buku langsung. Nah, karena biasanya mahasiswa itu tidak mau mengeluarkan uang gitu ya teman-teman ya, biasanya Gen Z itu kan tidak mau mengeluarkan uang. Nah, mereka itu meminjam buku di Ipusnas teman-teman, karena kan juga gratis ya, dan tapi juga ada yang pro. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang gratis itu juga banyak banget teman-teman, seperti itu. Dan poin yang ketiga yaitu perbedaan budaya literasi berdasarkan tingkat aktivitas pengguna aplikasi Ipusnas sendiri ya teman-teman. Nah, jadi di sini perbedaannya itu yang ingin kami cari, yaitu perbedaan mahasiswa yang menggunakan aplikasi Ipusnas dengan mahasiswa yang tidak menggunakan aplikasi Ipusnas teman-teman. Apakah mahasiswa yang tidak menggunakan
menggunakan aplikasi e-Pusnas ini tidak pernah membaca? Pastinya kan tidak ya teman-teman, pastinya mereka pernah membaca walaupun hanya lewat Google dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, tapi kita ini ingin mengetahui apakah benar-benar perbedaannya itu seberbeda itu sih, perbedaannya mahasiswa yang menggunakan aplikasi e-Pusnas ini, apakah mereka sangat sering membaca sih, apakah orang yang tidak menggunakan aplikasi e-Pusnas ini benar-benar tidak pernah membaca, seperti itu ya teman-teman. Apakah ada perbedaan yang sangat jauh antara mahasiswa yang menggunakan aplikasi Pusnas dan mahasiswa yang tidak menggunakan aplikasi Pusnas? Seperti itu teman-teman. Masuk ke poin yang ketiga ya, pembatasan masalah. Jadi apa sih pembatasan masalah itu? Pembatasan masalah itu merupakan proses membatasi ruang lingkup masalah penelitian agar lebih terfokus dan terarah. Jadi nantinya peneliti ini bisa mengetahui nih apa saja yang akan perlu diteliti dan mana saja yang tidak perlu diteliti. Jadi biar tidak meluas atau melebar sampai kemana-mana gitu ya teman-teman. Nah, jadi batasan masalah kita yang pertama yaitu mengukur budaya literasi yang berkaitan dengan minat baca mahasiswa yang terjadi melalui aplikasi Pusnas teman-teman. Jadi nanti di sini kita akan mengukur sebenarnya aplikasi Pusnas ini benar-benar meningkatkan budaya literasi mahasiswa atau enggak sih, atau aplikasi Pusnas ini ya emang sekedar aplikasi biasa gitu yang hanya membantu mahasiswa aja, tidak membantu meningkatkan budaya literasi, tapi hanya membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas gitu misalnya ya teman-teman. Yang kedua yaitu studi komparasi penggunaan aplikasi e-Pusnas terhadap budaya literasi mahasiswa IAIN Ponorogo jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2023. Jadi teman-teman nantinya di sini kita akan melakukan perbandingan mana saja sih mahasiswa yang menggunakan aplikasi e-Pusnas dan mana saja mahasiswa yang tidak menggunakan aplikasi e-Pusnas. Nah, kita di sini akan melihat nih benar-benar berpengaruh nggak sih aplikasi e-Pusnas ini dalam meningkatkan budaya literasi mahasiswa seperti itu. Apakah di situ ya seperti tadi ya teman-teman, apakah di situ aplikasi e-Pusnas itu hanya membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, tidak meningkatkan budaya literasi mahasiswa. Nah, poin selanjutnya teman-teman ya, poin keempat yaitu rumusan masalah teman-teman. Jadi di rumusan masalah ini kita ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu menghitung sejauh mana penggunaan aplikasi e-Pusnas ini mempengaruhi budaya literasi mahasiswa terutama dalam hal minat baca teman-teman. Nah, yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam budaya literasi mahasiswa antara yang menggunakan aplikasi e-Pusnas dengan mahasiswa yang tidak menggunakan aplikasi e-Pusnas seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu seberapa besar pengaruh efektivitas penggunaan aplikasi e-Pusnas dalam meningkatkan budaya literasi di kalangan mahasiswa khususnya IAIN Ponorogo jurusan Komunikasi Penyiaran dan Penyiaran Islam angkatan 2023. Sini kita masuk ke poin yang E yaitu tujuan penelitian. Nah, di sini kami ada 3 tujuan ya. Yang pertama untuk mengetahui nih bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi e-Pusnas sendiri terhadap budaya literasi mahasiswa. Jadi kita bisa melihat apakah aplikasi e-Pusnas ini benar-benar memberikan pengaruh yang positif kepada mahasiswa sehingga mereka menjadikan membaca itu sebagai kebiasaan mereka. Nah, yang kedua, melihat perbandingan antara mahasiswa yang menggunakan aplikasi e-Pusnas dan mahasiswa yang tidak menggunakan aplikasi e-Pusnas. Jadi kita bisa ingin melihat gitu teman-teman, perbedaannya tuh seperti apa sih mahasiswa yang aktif menggunakan aplikasi e-Pusnas dan mahasiswa yang tidak aktif menggunakan aplikasi e-Pusnas. Apakah mahasiswa yang tidak aktif menggunakan aplikasi e-Pusnas ini tidak pernah membaca sama sekali, ataupun mereka hanya membaca seperti yang saya jelaskan di awal tadi, mereka hanya membaca pengetahuan atau ilmu yang ada di Google aja, benar-benar dia membaca definisinya aja gitu teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi e-Pusnas gitu teman-teman. Jadi kita ingin tahu nih faktornya itu, faktor pengguna aplikasi e-Pusnas itu muncul karena faktor internal atau faktor eksternal sih. Contohnya faktor internal itu ya seperti keinginan diri sendiri seperti itu ya, dia dapat motivasi nih, nah aku harus benar-benar rajin belajar karena aku ingin mendapatkan IPK 4 misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya faktor eksternal itu tuntutan karena contohnya mengerjakan tugas, ada kerja kelompok yang tidak boleh mencari sumber data di internet seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya memasuki poin yang keenam yaitu manfaat penelitian. Jadi di sini ada 2 manfaat ya teman-teman. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Nah, kita bahas dulu ya yang manfaat teoritis teman-teman. Jadi di sini peneliti itu berharap dapat memberikan pengaruh yang positif kepada mahasiswa dan juga karyawan
pustakawan ya teman-teman, mengenai teori pengaruh e-library sendiri terhadap minat baca mahasiswa ya tentunya. Nah, secara teoritis penelitian ini memperkaya literatur terkait teori teknologi informasi dan budaya literasi ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan 4 teori ya. Nah, yang pertama yaitu adalah teori akses informasi teman-teman. Jadi di sini itu kita jadi di dalam teori ini menjelaskan kemudahan dalam mengakses informasi digital gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah teori literasi informasi. Nah, di dalam sini itu mengkaji individu dalam menggunakan platform digital gitu teman-teman. Jadi di sini mereka ini mengkaji para pengguna aplikasi Ipusnas. Nah, yang ketiga teori pembelajaran sosial ya teman-teman. Di dalam sini membahas tentang interaksi individu dalam menggali platform digital serta apapun yang ada di dalam platform digital ini. Selanjutnya yang keempat adalah teori penggunaan dan kepuasan. Nah, di sini teman-teman menganalisis hubungan penggunaan dan juga kepuasan pengguna dalam mengakses aplikasi Ipusnas gitu teman-teman. Jadi di sini kita tuh mengukur seberapa puas sih pengguna aplikasi Ipusnas ini dalam menggunakan aplikasi. Apakah mereka ini merasa ada beberapa sistem yang kurang baik ataupun bagaimana. Nah, yang kedua teman-teman yaitu adalah manfaat praktis teman-teman. Nah, secara praktis penelitian ini tuh memberikan masukan yang strategis gitu kepada kampus IAIN Ponorogo dalam mengembangkan program-program peningkatan budaya literasi gitu. Jadi kayak kita tuh memberikan, nanti hasil penelitian kita ini akan memberikan masukan kepada kampus IAIN Ponorogo ini bagaimana sih cara-cara yang relevan ataupun yang tepat untuk meningkatkan budaya literasi para mahasiswa seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, kita juga dapat memberikan wawasan atau pengetahuan yang lebih kepada para mahasiswa akan pentingnya budaya literasi ini. Sehingga nantinya diharapkan mahasiswa ini dapat mengembangkan minat baca, kebiasaan membaca, serta interaksi literasi yang mendukung peningkatan hasil belajar dan juga penguasaan materi akademik. Seperti itu saja teman-teman ya pembahasan dari bab 1. Selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadia Rohmah. Baik, saya akan menyampaikan bagian bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, definisi Ipusnas. Ipusnas merupakan platform yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional yang merupakan inovasi baru dalam mendukung budaya baca di Indonesia. Nah, aplikasi ini memiliki berbagai macam koleksi bahan pustaka atau buku yang berbasis digital yang dapat diakses melalui gadget. Aplikasi Ipusnas ini hadir sebagai bentuk inovasi perpustakaan nasional dalam memberikan akses bahan pustaka kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kebanyakan akan digunakan oleh kalangan mahasiswa. Nah, aplikasi Ipusnas ini memberikan manfaat bagi mahasiswa. Jadi bisa disimpulkan bahwa aplikasi Ipusnas sebuah aplikasi perpustakaan digital yang dapat diakses secara gratis ataupun tidak berbayar dengan menggunakan smartphone dan PC oleh kalangan mahasiswa atau masyarakat lainnya. Nah, jadi aplikasi Ipusnas memberikan layanan buku digital e-book yang aman untuk digunakan karena telah terjamin sumber datanya. Yang kedua, definisi budaya literasi. Budaya literasi merupakan suatu kegiatan dalam kebiasaan berpikir yang didasari oleh membaca. Poin ketiga, pengaruh Ipusnas terhadap budaya literasi mahasiswa. Menurut Amalia dan Suwanto, pengaruh media digital terhadap kebiasaan membaca mahasiswa menemukan bahwa mahasiswa yang menggunakan perpustakaan digital cenderung memiliki durasi membaca yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang masih bergantung pada buku cetak. Nah, keberadaan Ipusnas sebagai perpustakaan digital nasional menjadi solusi bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan akses dan terhadap buku fisik atau buku cetak. Akan tapi dapat berpengaruh dalam kebiasaan mahasiswa dari minat baca melalui buku cetak dan buku digital. Keberadaan Ipusnas sebagai perpustakaan digital nasional menjadi solusi bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan
akses terhadap buku fisik atau buku cetak. Dengan berbagai fitur yang tersedia, Ipusnas mampu menjadi alternatif yang efektif dalam mendukung kebutuhan akademik mahasiswa di era digital saat ini. Jadi, dapat disimpulkan, perpustakaan digital seperti Ipusnas berperan penting dalam meningkatkan budaya literasi mahasiswa. Dan penggunaan aplikasi Ipusnas dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses, kelengkapan koleksi, dan fitur yang ditawarkan. Nah, metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara tingkat pemanfaatan Ipusnas dan budaya literasi mahasiswa melalui teknik analisis statistik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana teknologi perpustakaan digital dapat meningkatkan kebiasaan membaca mahasiswa, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya. Nah, dalam kajian penelitian relevan ini, kami menganalisis judul penelitian terdahulu dari 2 skripsi. Yang pertama, skripsinya Lili Harlina pada tahun 2023, yang judulnya Analisis Pemanfaatan Ipusnas oleh Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, penelitian ini memiliki persamaan dalam pemanfaatan Ipusnas dan pengaruhnya digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa. Sedangkan perbedaannya, fokus penelitian ini pada tingkat pemanfaatan fitur Ipusnas, intensitas penggunaan serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penggunaan aplikasi. Dan selanjutnya, menggunakan skripsi Sekar Briani tahun 2023, judulnya Pengaruh e-library Perpustakaan Nasional terhadap minat baca mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung. Persamaannya, penelitian ini meneliti pengaruh e-library terhadap minat baca mahasiswa. Dan perbedaannya, fokus pada mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Raden Intan Lampung dengan metode kuantitatif regresi linier sederhana untuk mengukur hubungan variabel independen e-library dan variabel dependen minat baca. Nah, yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini kami susun untuk membantu menjelaskan hubungan antara pengguna aplikasi Ipusnas dan budaya literasi mahasiswa. Harapannya teman-teman bisa melihat bagaimana teknologi bisa menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat kalau kita gunakan dengan baik. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kita hidup di era digital di mana informasi bisa kita akses kapan saja dan juga di mana saja. Salah satu contohnya adalah Ipusnas, perpustakaan digital yang memudahkan kita meminjam buku secara online. Tapi kenyataannya belum semua dari kita aktif memanfaatkannya. Nah, dari situ muncul pertanyaan penting. Apakah aplikasi Ipusnas itu benar-benar berdampak pada budaya literasi mahasiswa, khususnya di jurusan kita, komunikasi dan penyiaran Islam? Dan yang kedua yaitu landasan teori. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kami merujuk pada beberapa teori penting, antaranya yang pertama yaitu teori akses informasi. Ketika akses informasi mudah, maka peluang untuk membaca dan belajar pun semakin besar. Yang kedua yaitu teori literasi informasi. Mahasiswa yang punya kemampuan mencari dan menggunakan informasi dengan tepat akan lebih siap menghadapi tantangan akademik. Yang ketiga yaitu teori pembelajaran sosial. Kita juga belajar dari lingkup sekitar. Teman yang rajin baca lewat Ipusnas bisa jadi inspirasi untuk kita. Dan yang keempat yaitu teori penggunaan dan kepuasan. Kalau kita merasa puas menggunakan Ipusnas, kita cenderung akan menggunakan lagi dan lagi, yang akhirnya meningkatkan kebiasaan membaca kita. Nah, yang ketiga yaitu hubungan antar variabel. Di sini variabel X-nya yaitu pemanfaatan Ipusnas. Nah, seberapa sering teman-teman itu menggunakan aplikasi ini? Terus, fitur apa juga yang paling membantu dan apakah aksesnya itu mudah dan juga koleksinya itu sesuai kebutuhan? Nah, sedangkan variabel Y-nya yaitu budaya literasi mahasiswa. Nah, apakah kita itu jadi lebih rajin membaca dan juga seberapa aktif kita mencari referensi akademik?
Hubungan dari keduanya tadi itu bisa digambarkan bahwa semakin sering kita menggunakan Ipusnas dan merasa terbantu, maka budaya literasi kita juga akan ikut meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Di sini saya akan menyampaikan hipotesis atau dugaan awal dari penelitian ini. Tujuannya adalah untuk diuji nanti melalui data dan juga analisis. Yang pertama yaitu hipotesis umum. Ada pengaruh positif antara pemanfaatan aplikasi Ipusnas dan juga budaya literasi mahasiswa, yang artinya semakin sering kita menggunakan Ipusnas, maka semakin tinggi juga semangat kita dalam membaca dan juga mencari referensi ilmiah. Yang kedua yaitu hipotesis spesifik. Hipotesis duanya yaitu frekuensi penggunaan Ipusnas berpengaruh positif terhadap kebiasaan membaca mahasiswa. Hipotesis tiganya yaitu kemudahan akses fitur Ipusnas berpengaruh terhadap semangat mencari informasi akademik. Dan yang terakhir, koleksi buku yang lengkap di Ipusnas itu berpengaruh terhadap minat membaca mahasiswa. Berikutnya bab 3. Tempatnya penelitian ini dilakukan pada Fakultas Utsuluddin Adab dan Dakwah Kampus 2 IAIN Ponorogo dengan waktu Februari sampai dengan April. Tempat ini dipilih karena terdapat mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam yang memiliki keterkaitan erat dengan literasi digital dan sumber informasi berbasis teknologi. Peneliti ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif koleksional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena, tapi juga untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang diteliti. Variabel utama dalam penelitian ini, variabel pertama ialah pengguna Ipusnas yang merupakan variabel X, sedangkan variabel kedua adalah budaya literasi mahasiswa yang merupakan variabel Y. Tujuan deskriptif dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan budaya literasi mahasiswa KPI Angkatan 2023, terutama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Ipusnas. Sementara itu, tujuan koleksionalnya adalah mengetahui apakah terdapat hubungan penggunaan Ipusnas dengan budaya literasi mahasiswa, serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang ada diberikan kepada mahasiswa KPI Angkatan 2023. List data akan dilakukan menggunakan regresi linear sederhana untuk menentukan hubungan antara variabel X dan Y. Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam Angkatan 2023 di IAIN Ponorogo dengan kriteria mahasiswa yang menggunakan aplikasi Ipusnas. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan metode pengambilan sampel yaitu metode random sampling. Teknik ini dipilih agar setiap mahasiswa dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat digenerasikan dengan baik. Langkah yang akan diambil untuk pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling dengan menentukan populasi pada seluruh mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Angkatan 2023 di IAIN Ponorogo yang menggunakan aplikasi Ipusnas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan ditentukan sesuai dengan hasil rumus Rovin yang akan diambil dari mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Angkatan 2023 di IAIN Ponorogo. Kami akan membuat daftar nama mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Angkatan 2023 yang menggunakan aplikasi Ipusnas. Kemudian dari hasil perumusan Rovin di atas akan dipilih mahasiswa secara atak. Kami menggunakan teknik random sampling karena mudah diterapkan pada populasi kecil. Penggunaan random sampling akan mengurangi bias data dan meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode angket atau kuesioner sebagai alat utama untuk memperoleh data dari responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari responden melalui angket yang telah disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, yaitu serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun untuk menggali informasi dari responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket ini disusun secara sistematis dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu aplikasi Ipusnas dan budaya literasi mahasiswa. Kemudian, kriteria responden dalam penelitian ini ditentukan secara spesifik, yaitu pertama, responden harus merupakan mahasiswa aktif Angkatan 2023 dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Utsuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Ponorogo.
kedua, responden juga harus merupakan pengguna aplikasi Ibusnas karena aplikasi fokus dalam variabel X dalam penelitian. Dalam prosedur pengumpulan data, kami menyusun angket berdasarkan indikator variabel penelitian. Kami menyebarkan angket pada sampel yang telah dihitungkan dan mengumpulkan kembali angket yang telah diisi untuk dianalisis. Untuk instrumen penelitian, peneliti menggunakan angket berformat skala Likert yang digunakan untuk mengukur faktor variabel utama, yaitu penggunaan aplikasi Ibusnas sebagai variabel X dan budaya literasi mahasiswa sebagai variabel Y. Setiap pernyataan dan angket memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan 4 sangat setuju. Sebelum digunakan resmi, instrumen ini akan diuji terlebih dahulu, baik dari segi validitas maupun reliabilitasnya, guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan langkah pertama yang dilakukan adalah uji validitas untuk mengetahui apakah item-item dalam angket benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik Person Product Moment melalui bantuan software SPSS. Term dianggap valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel pada taraf signifikansi 5%. Langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengukur konsistensi alat ukur. Uji ini menggunakan range alpha dan instrumen dianggap reliable apabila range alpha-nya lebih besar atau sama dengan 0,6. Setelah instrumen diuji validitasnya dan reliabilitasnya, analisis dilanjutkan dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan data dari masing-masing variabel. Statistik ini mencakup rata-rata frekuensi dan persentase jawaban responden terhadap setiap pernyataan dalam angket. Kemudian peneliti akan melakukan uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara variabel X, yaitu pemanfaatan aplikasi Ibusnas, dengan variabel Y, yaitu budaya literasi mahasiswa. Uji ini menunjukkan kekuatan arah dan signifikansinya hubungan antara keduanya. Setelah itu digunakan regresi linear sederhana untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A plus BX, dengan Y sebagai variabel budaya literasi, X sebagai pengguna Ibusnas, A adalah konstanta, dan B adalah koefisiensi regresi. Langkah terakhir adalah pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melihat nilai signifikansi atau sig. Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka ada pengaruh signifikansi antara pengguna Ibusnas dan budaya literasi mahasiswa. Sebaliknya, jika nilai sig kurang dari 0,05,